cara kita menarik uang dari luar ke kantong kita. Sudah mengetahuinya, tapi terkadang kita mengabaikannya. 1 bulan kita harus mendapatkan uang sekian. Dari sini kita bisa memilah antara 2 konsep atau 2 pola pikir yang berbeda, tapi masing-masing memiliki nilai akhir yang berbeda. Dengan uang memang bisa menyelesaikan banyak hal, tapi ada beberapa hal juga yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ada 2 konsep atau 2 cara biasanya kita itu untuk menghasilkan uang. Yang pertama adalah cara umum, cara yang biasa paling banyak digunakan atau diterapkan oleh banyak orang. Dan yang satunya lagi adalah cara yang hampir setiap orang itu atau dari setiap dari kita hampir tidak pernah memikirkannya, dan bahkan sebetulnya kita sudah mengetahuinya, tapi terkadang kita mengabaikannya. Kita tarik mundur ke waktu 10 tahun atau 5 tahun yang lalu. Kita bicara tentang orang yang berpikirnya terlalu ambisius. Dari situ kita berpikir bahwa 1 bulan kita harus mendapatkan uang sekian. 1 tahun bernilai sekian atau pendapatan sekian. Untuk 1 bulan biasanya dulu saya mempunyai target sekitar katakanlah 5 juta atau 7 juta per 1 bulan. Karena kita sudah menanamkan mindset atau pola pikir yang ambisius dan itu bersifat wajib, maka dengan berbagai cara kita harus mendapatkan nilai tersebut. Entah itu lewat pekerjaan pokok ataupun pekerjaan sampingan atau pekerjaan yang lain. Semua pekerjaan kita lakukan semata-mata karena kita ingin mendapatkan nilai yang maksimal dalam 1 bulan atau nilai target yang kita harapkan. Banyak sekali dari kita yang bekerja mencari tambahan atau bekerja lembur supaya target kita itu terpenuhi. Tapi pada kenyataannya, setelah hari ini kita sudah melihatnya sendiri. Dari mindset seperti itu atau dari pola pikir yang ambisius seperti itu, apa yang kita dapat? Yang pertama, mungkin kita bisa mendapatkan target yang kita harapkan, tapi akan ada dampak di lain sisi. Semisal nih, kita seorang pekerja, kita harus memiliki kerja sampingan, kita memiliki kerja tambahan, kerja lembur, dan kita berusaha siang malam bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal tersebut. Kita bisa mendapatkan hasil tersebut, tapi dampaknya akan di sisi lain atau di sisi keluarga. Kita semakin tidak punya waktu terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak, terhadap lingkungan, terhadap teman. Maka itu menjadi dampak yang menurut saya itu negatif. Karena yang kita kejar dari awal adalah nilai omset per 1 bulannya. Maka harus ada dampak yang lain yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Seperti itu. Itu menurut saya manusiawi dan itu sangat masuk akal. Akan tetapi, ada konsep lain atau metode dan cara yang sangat berbeda dari yang pertama ini. Itu dulu juga sudah saya pernah terapkan juga. Dan hasilnya memang beda. Dari sini kita bisa memilah antara 2 konsep atau 2 pola pikir yang berbeda, tapi masing-masing memiliki nilai akhir yang berbeda. Nah, untuk yang kedua adalah menurut saya itu adalah cara yang paling efisien ya untuk menarik uang ke kantong kita. Jadi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana cara kita menarik uang dari luar ke kantong kita. Konsep yang saya bicarakan adalah konsep pola pikir. Ketika kita tidak fokus atau ambisius terhadap uang, bukan berarti kita menjauh dari uang atau kita menolak uang, tapi kita mencoba menyingkirkan pola pikir yang harus mendapatkan uang, mengejar uang itu kita sisihkan. Jadi kita lebih ke fokus terhadap kegiatan atau pekerjaan yang sedang kita tekuni. Semisal nih, kita seorang petani. Kita harus berpikir tanaman yang kita tanam harus bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang maksimal. Dengan begitu, uang itu akan secara tersendirinya itu menghampiri kita dengan daya tarik dari tanaman yang kita tanam. Mungkin tidak hanya di pertanian saja, bisa di bidang kuliner. Ada 2 jenis juga pola pikir terhadap kuliner. Yang beliau itu dari 1 hari harus memiliki omset berapa ratus ribu atau berapa juta per 1 hari untuk mendapatkan nilai income yang masuk. Tapi ada juga yang kawan kita itu mempunyai
pola pikir yang fokus terhadap kualitas barang atau rasa. Jelas berbeda. Yang satunya adalah pola pikir bagaimana kita menjual barang, yang satunya lagi fokus bagaimana cara kita menjaga kualitas barang. Dari dua sisi ini memiliki daya tarik uang yang berbeda. Menurut saya tidak cuma saya saja yang sudah pernah mengalami pengalaman seperti ini. Tentu dari teman-teman juga sudah pernah mengalami pengalaman atau kejadian seperti ini. Ketika kita tidak pusing atau tidak ambisi mengejar uang, uang itu akan datang sendiri. Dan justru sebaliknya, ketika kita mati-matian mengejar uang dan ambisi mengejar uang atau nilainya, maka nilai itu akan terus menyusut atau justru malah pergi menjauh. Mindset seperti itu dulu memang pernah saya miliki, itu ketika di tahun sekitar 2001 sampai tahun 2010. Di situ saya mempunyai pikiran bahwa kita harus memiliki aset atau memiliki omset yang maksimal. Kita harus mendapatkan sekian dalam satu bulan, kita harus mendapatkan sekian dalam satu hari. Tapi pada akhirnya yang saya dapatkan nol. Uang kita dapat, tapi di lain sisi saya mengorbankan hal yang lain juga. Contoh seperti waktu, kegiatan yang lain, akhirnya kita fokus dengan angka yang kita kejar. Tapi begitu pola pikir saya rubah, saya beralih ke mindset dalam kualitas barang. Di situ saya masih terjun ke dunia bidang kuliner, dan di situ sudah ada buktinya. Ketika saya berpikir tentang kualitas barang dan rasa, seakan-akan pelanggan dan atau uang itu akan datang dengan secara sendirinya. Dari promosi mulut ke mulut, dari teman ke teman, dan dari sosial media orang lain. Itu mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa. Dan ketika sudah mencapai titik lumayan tinggi, atau bisa dibilang katakanlah cukup ya, atau berjalan dengan lancar, lalu tibalah fase di saat itu kita tidak mungkin untuk melanjutkan usaha itu lagi dulu itu. Di tahun 2019 sampai tahun 2021 di situ ada momen yang mengharuskan kita itu tidak bisa jualan kuliner di lapak. Karena dulu ada pandemi COVID-19 itu ya, yang memungkinkan saya harus beralih bidang atau pulang kampung. Dan di situ saya memutuskan untuk pulang kampung, dan di situ saya menerjuni bidang pertanian. Dan hal yang sama saya terapkan di usaha saya yang terakhir itu. Saya lebih fokus kepada kesuburan dan kemaksimalan buah di tanaman yang saya tanam. Dan dari situ ada daya tarik dari luar yang masuk ke pekarangan saya. Saya dulu memang dari lagu siam untuk petani awal, tapi pada akhirnya sekarang saya sudah merambah ke tanaman sayur yang lain juga. Semakin produk yang kita jaga atau yang kita rawat itu bisa menghasilkan yang maksimal, bisa menarik mata, bisa menarik omongan orang lain, maka itu akan menjadi peluang besar kita. Lalu bagaimana ketika gaji kita itu pas-pasan atau bisa dibilang masih kurang untuk kebutuhan sehari-hari? Kan logika nih, kalau semisal kita mempunyai gaji yang kurang atau gaji pas-pasan, kita harus mengejar target, mencari peluang tambahan, mencari pekerjaan tambahan juga untuk mencukupi segala kebutuhan kita sehari-hari atau per bulannya. Ya, pertanyaan yang sama muncul dari teman-teman saya ketika dulu itu banyak sharing kepada saya. Sebenarnya solusinya bukan di orang lain. Justru jawabannya itu sebetulnya ada di diri kita sendiri. Seberapa kuat, seberapa tekad kita, atau seberapa mau kita terhadap perubahan terhadap kita sendiri. Di saat itu ketika kita memiliki gaji pas-pasan atau kurang, kita bisa menciptakan atau kita bisa mencoba peluang-peluang usaha yang sekiranya tanpa modal. Jika hari ini kita adalah seorang karyawan, kita bisa menyambi atau bisa membuat peluang usaha itu di lain bidang. Kita bisa jual beli barang online atau kita bisa menanam di pekarangan rumah. Untuk jualan online kita membutuhkan modal di situ. Tapi untuk menanam di pekarangan rumah kita tidak membutuhkan modal. Untuk bibit biasanya kalau semisal kita tidak ada modal untuk membeli bibit, setidaknya ketika kita makan buah, biji-bijinya itu bisa kita sisihkan, kita jadikan bibit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk media kita sudah memiliki pekarangan rumah. Pekarangan rumah itu yang dulunya memang tidak berfungsi untuk apa-apa, yang kadang kita hanya melihat buat parkiran,
kadang untuk menumpuk barang bekas. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan lebih ke nilai finansial. Karena apa? Dari pekarangan yang kita sepelekan selama ini dan yang kadang tidak mendapatkan atau dapat tidak menghasilkan sesuatu nilai yang berekonomi tinggi, tapi hari ini kita merubah pandang kita. Kita memberikan segala sesuatu di pekarangan itu, kita rawat dengan baik dengan tanaman, maka dari tanaman itu bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Ketika di saat kita menjadi karyawan, kita mau berubah, kita menanam, meskipun itu hanya 1 pohon, 2 pohon, lama-kelamaan kita akan terbiasa, akhirnya akan menambah jumlah, menambah varian, dan akhirnya di situ akan tercipta peluang usaha yang sebenarnya tanpa kita sadari itu menjadi aset di masa depan kita. Yang awalnya kita perlu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan dapur, seperti cabai, bawang, seperti sayur-sayur yang lainnya. Ketika kita sudah menanam sayuran di belakang rumah, tanpa kita sadari sebetulnya meskipun kita tidak menjual tanaman yang kita tanam, tapi setidaknya kita bisa menyetop atau memberhentikan biaya yang seharusnya keluar untuk membeli kebutuhan dapur, itu tidak jadi keluar. Itu sudah merupakan masukan, itu menurut saya. Untuk polybag, kita bisa menggunakan barang-barang bekas seperti kaleng bekas, botol bekas, atau galon bekas. Semua itu bisa kita realisasikan ketika ada keniatan dan kemauan. Dan ingat, kemauan itu harus berjalan ketika ada eksekusi. Ada kemauan, tidak ada eksekusi, menurut saya itu percuma saja. Yang penting yang perlu kita benahi pertama adalah pola pikir kita. Pola pikir kita terhadap uang atau terhadap sesuatu yang bernilai itu seperti apa. Jika kita menganggap sebuah uang itu adalah segala sesuatu dan itu adalah segalanya, maka menurut saya kita selamanya akan diperbudak oleh uang. Tapi ketika kita sudah berbeda pola pikir, kita menganggap sebuah uang itu adalah hanya sebuah alat atau hanya sebagai pelengkap, sebetulnya yang kita tuju adalah kenyamanan hidup, ketentraman hidup, dan juga kesejahteraan hidup, maka uang itu akan tergeser. Dan secara otomatis uang itu sebaliknya mengejar kita. Coba sampaikan pendapat teman-teman di video ini tentang pola pikir yang berbeda ini. Teman-teman yang pertama ada di mindset yang mana? Di posisi pola pikir yang mana? Dan tolong jelaskan kepada saya, apakah pola pikir yang saya terapkan kepada diri saya ini salah atau benar? Siapa tahu komentar teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya yang membutuhkan referensi atau inspirasi dari kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan salam semangat dan salam.